Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Ika Damayanti dari kelas 4J nomor absen 17 dengan NIM 19 11 03 12 89. Di sini saya akan membuat contoh video simulasi pembelajaran. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang simulasi pembelajaran mengenai bilangan pecahan, bentuk pecahan, serta operasi hitung pecahan. Yang pertama saya akan bahas mengenai bilangan pecahan. Bilangan pecahan merupakan bentuk lain dari suatu bilangan dalam ilmu matematika. Bilangan pecahan ini digunakan untuk menunjukkan dua bilangan yang berbeda. Nah, bilangan pecahan ini dinyatakan sebagai A per B, di mana A ini disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Nah, ini yang B sebagai penyebut ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini saya akan membuat contoh mengenai bilangan pecahan. Nah, ini ibaratkan saya mempunyai 4 kotak dan 2 kotak ini saya arsir. Jadi caranya menentukan bilangan pecahan yaitu kita lihat dulu bilangan yang diarsir sebanyak 2 kotak, 1, 2. Di sini kita tulis 2 dan per ini artinya yang penyebutnya jumlah keseluruhan dari kotak ini. Maka ini kita hitung kotaknya ada 1, 2, 3, 4. Maka pernya ini penyebutnya kita tulis 4 per 4. 2-nya ini bagian yang diarsir dan 4 ini total dari keseluruhan kotak. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bentuk pecahan. Di dalam bentuk pecahan ini terdapat 3 bentuk. Yang pertama ada pecahan biasa, yang kedua ada pecahan desimal, dan yang ketiga ada pecahan campuran. Di sini saya akan membahas satu persatu mulai dari pecahan biasa hingga pecahan campuran. Nah, di dalam pecahan biasa ini adalah pecahan yang sering kali kita lihat di dalam soal-soal matematika. Bentuknya pun masih sama seperti bentuk pecahan pada umumnya, yaitu A per B, di mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Contoh dari bilangan pecahan biasa yaitu 2 per 5, 6 per 10, 8 per 15, dan seterusnya. Jadi pecahan biasa ini seringkali kita lihat di soal-soal matematika dan bentuk pecahannya pun masih bentuk pecahan seperti pada umumnya, yaitu A per B. Nah, yang kedua ada pecahan desimal, di mana pecahan desimal ini salah satu penyebutnya dengan angka 10, 100, 1000, dan seterusnya. Nah, contohnya kita dapat menggunakan yang pertama yaitu 10 atau biasa disebut dengan persepuluhan. Contohnya dari persepuluhan ini 5 per 10, 2 per 10, 8 per 10, dan seterusnya. Dari bilangan ini kita dapat merubahnya ke bilangan desimal.
yaitu jika 5/10 artinya kalau dirubah ke bilangan desimal menjadi 0,5, kemudian 0,2, 0,8. Ini artinya angka 5 berada di belakang koma karena ini dua angka, karena penyebutnya 10. Nah, selanjutnya ke penyebut 100 atau biasa disebut dengan perseratusan. Contohnya bisa 5/100, 16/100, 25/100, dan seterusnya. Jika diubah ke bilangan desimal, maka akan menjadi 0,55, 0,16, dan 0,25. Nah, selanjutnya akan saya lanjutkan ke penyebut 1000 atau biasa disebut dengan perseribuan. Contohnya 197/1000, 153/1000, dan seterusnya. Jika ini perseribuan kita rubah menjadi bilangan desimal, maka akan menjadi 0,197, 0,153, dan seterusnya. Selanjutnya yang ketiga ada pecahan senilai, yaitu 2 atau lebih pecahan dengan perbandingan nilai pembilang dan penyebutnya itu sama. Nah, di sini saya sudah menuliskan yaitu pecahan senilai, perbandingan nilai pembilang dan penyebutnya sama. Contohnya di sini ada 2/5, 4/10, dan 10/25. Dari masing-masing contoh ini kita akan mencari nilai yang sama. Nah, di sini kita akan mencari pecahan yang senilai dengan 2/5. Yaitu caranya dengan sama-sama membagi dengan pembilang dan penyebut yang sama. Misalkan yang 4 ini kita bagikan dengan 2, penyebutnya kita juga bagikan dengan 2. Jadi yang dibagi ini pembilang dan penyebutnya harus sama. Maka hasilnya 4 dibagi 2 adalah 2/10 dibagi 2 hasilnya 5. Maka mendapatkan hasil 2/5. Selanjutnya 10/25. Caranya juga sama seperti yang di atas, yaitu 10/25 kita bagikan dengan angka yang menghasilkan hasil 2/5. Kita gunakan angka 5, yaitu 10 kita bagikan dengan 5/25 kita bagikan juga dengan 5. Maka hasilnya 10 dibagi 5, 2/25 bagi 5 hasilnya 5. Maka pecahan senilai inilah dia cara mencarinya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai operasi hitung pecahan tentang penjumlahan. Yang pertama, penjumlahan dengan penyebutnya sama. Jika penyebutnya sama, contohnya 2/5 ditambah 3/5. Caranya adalah jika penyebutnya sama, kita jadikan 1, 5. Penyebutnya kita tidak perlu jumlahkan, hanya pembilangnya saja kita jumlahkan. Nah, ini kita jadikan 1, di sini 5. Kemudian di atasnya 2 ditambah 3.
sama dengan 2 ditambah 3, 5 per 5 nya ini tetap ya. Maka hasil dari 2 per 5 ditambah 3 per 5 adalah 5 per 5. Nah, penjumlahan yang kedua adalah penyebutnya beda. Jika penyebut dari pecahan berbeda, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Di sini sudah ada 5 per 4 ditambah 6 per 5. Cara menyelesaikannya adalah dengan kita mengalihkan pecahan ini sehingga mendapatkan hasil penyebut yang sama. Nah, di sini 5 per 4 kita kali dengan 5. Karena di sini kita kali 5, di sini kita kali 4. Karena 4 kali 5 hasilnya 20. 5 kali 4 hasilnya 20. Jadi penyebutnya sudah sama, maka dapat kita kalikan. 5 sini kali 5 per 5. Kemudian ditambah 6 per 5 dikali 4 per 4. 5 kali 5 25 per 4 kali 5 20 ditambah 6 kali 4 24 per 5 kali 4 20. Nah, di sini penyebutnya sudah sama, maka kita jumlahkan dengan cara yang pertama tadi, yaitu penyebutnya kita jadikan satu saja, 20, 25 ditambah 24, maka hasilnya 49 per 20. Nah, selanjutnya adalah operasi hitung pecahan mengenai pengurangan. Di sini kita gunakan penyebutnya yang sama, yaitu 5 per 3 dikurang 2 per 3. Caranya sama seperti penjumlahan yang pertama, yaitu 3-nya karena sama kita jadikan satu saja. Kemudian 5 dikurang 2. Kita tulis di sini 5 dikurang 2. 5 dikurang 2 sama dengan 3 per 3. Jadi 5 per 3 dikurang 2 per 3 adalah 3 per 3. Caranya masih sama dengan penjumlahan yang tadi. Hanya saja operasi hitungnya, tanda operasi hitungnya yang berbeda. Nah, caranya sama seperti penjumlahan dengan penyebut berbeda. Sini kita akan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan mengalihkan agar penyebutnya sama. Sini 5 kita kalikan dengan 2, maka hasilnya 10. Dan ini juga 2 kita kali 5, hasilnya 10. Ini penyebutnya kita sudah dapatkan dan kita tinggal kalikan dengan angka pengalinya, yaitu 6 per 5 dikali 2 per 2 kurang 2 per 2 kali 2 kali 5 per 5. Hasilnya 6 kali 2 12 per 5 kali 10 10 kurang 2 kali 5 10 per 2 kali 5 10. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita tulisnya cuma satu aja, per 10. Jadi 12 dikurang 10 dikurang 10, maka hasilnya adalah 2 per 10. Nah, sekian video simulasi pembelajaran yang dapat saya berikan. Apabila terdapat salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan.
Sekian, Om Santi 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 Om.